Kalau orang nggak ikut Sawatul Azam ini, walaupun ikut gerakan apapun, nanti malah keliru bersikap dengan para anbiya, keliru bersikap. Ini sudah kurikulum standar. Kalau pengen berakidah benar, kita harus memahami akidah 50-an. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1, sifat wajib bagi para anbiya 4, sifat mustahilnya 4, kemudian sifat jaiznya 1, total 50. Kita ini diperintahkan oleh Nabi kita untuk menjadi bagian orang benar. Nah, orang benar itu bagaimana? Orang benar itu Nabi mengatakan kurang lebihnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini memang sudah takdirnya dari sono, ujiannya umat merasa benar, sampai yang merasa benar sebagai umatnya Nabi tadi jumlahnya sampai 73. Ada yang mengatakan 73 itu sebetulnya bukan jumlah, tetapi untuk mengatakan banyak. Tidak selalu jumlahnya 73. Banyak. Semuanya oleh Nabi dikatakan satak tariku ummati. Maka khusnudonnya sebagian ulama, maknanya oleh Nabi masih diaku sebagai orang Islam itu. Satak tariku ummati. Ya tentu saja di sini ada tidak benar. Semua klaim mereka, akuan mereka sesat, tidak pas. Kecuali satu saja yang ikut Nabi melalui sahabat. Yang ikut Nabi melalui para sahabat. Kulluhum finnar. Siapa yang selamat? Al-Firqah Najiyah. Siapa beliau-beliaunya? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ikut arahan saya melalui sahabat saya. Ikut Nabi namanya ahlu sunnah. Ahlu sunnah pemilik sunnah adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Wal jamaah adalah jamaatus sahabah, maksudnya sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ini sudah jelas bahwa yang ikut Nabi adalah ahlu sunnah wal jamaah. Coba kita renungkan. Yang ikut Nabi adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kebenaran itu yang memiliki bukan al-fatah. Yang memiliki bukan satu kelompok. Yang memiliki kebenaran adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan Nabi kita dalam banyak hadis kesimpulannya mengatakan bahwa umat Muhammad ini akan memenuhi 2/3 surga minimalnya. Dalam hadis Mi'raj, dalam hadis-hadis yang lain Nabi bercerita pada umat, termasuk tafsirnya ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, itu di antara tafsirnya Allah telah berjanji pada Nabi kita minimal 2/3 surga diisi oleh umat-umat Muhammad. Coba perhatikan, 2/3 surga diisi umat Muhammad. Berarti umat Muhammad itu kan sampai wafat membawa iman mayoritas. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, alaikum bisawadil a'zami. Selalulah kalian ikut mayoritasnya umat Islam. Niki deh. Sudah. Yes. Kok cepat menentukan. Nah. Pak, mulai dikit. Tak oleh nyontek lo ya. Nah. Alhamdulillah. Apa rahasia Nabi bersabda ikutlah mayoritas? Sekarang orang-orang kan mengklaim saya ini mayoritas itu siapa? Yang dimufakati ulama ahlu sunnah siapa? As-sawadul a'zam, mayoritas umat itu ternyata adalah di naungan arahan ahlu sunnah wal jamaah.
Yang mana yang dimufakati pasti bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah yang berakidah Asy'ari atau Maturidi atau mengikut salah satu mazhab 4 dalam urusan ahkam. Sekarang ini standar kebenaran yang semua orang pesantren harus paham pentingnya kelola pesantren dengan baik. Dengan sebab ikut mazhab Asy'ari, mayoritas orang seluruh dunia tidak keliru di dalam menuhankan Tuhan, tidak berkeliru bersikap dengan para utusan-utusan Allah yang diringkas dalam akidah 50. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, mungkin mayoritas Mesir, Yaman, sudah 7, mana lagi? Negeri-negeri besarnya umat Islam, mereka dalam naungan Asy'ari. IPB sekitarnya naungan Maturidi, enggak usah cerita. Coba kita renungkan. Dengan sebab ikut beliau berdua itu berapa orang Islam telah menjadi benar akidahnya? Mungkin 90 lebih persen berakidah antara Asy'ari dan Maturidi. Kalau orang nggak ikut Shawatul Azam ini, walaupun ikut gerakan apapun, nanti malah keliru bersikap dengan para anbiya, keliru bersikap. Ini sudah kurikulum standar. Kalau pengen berakidah benar, kita harus memahami akidah 50-an. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1, sifat wajib bagi para anbiya 4, sifat mustahilnya 4, kemudian sifat jaiznya 1, total 50. Kemudian urusan ahkam, berapa ratus juta orang, mungkin mayoritas, mungkin hampir sepertiga umat Islam itu ikut arahan Imam Syafi'i. Coba se-Indonesia itu, yang nyatukan kita itu siapa? Asy'ari dan Syafi'i. Akhirnya sholatnya sama, kunutnya sama, wiridnya mirip-mirip, akhirnya ahkamnya mirip-mirip, akhirnya orang se-Indonesia hajinya pun minim sekali dari ikhtilaf. Masya Allah, paling ikhtilaf urusan kepengurusan aja. Masya Allah. Coba lihat. Ini Shawatul Azam, IPB, Masya Allah, sekian ratus juta orang itu disatukan oleh Hanafi dengan Maturidi. Kemudian Afrika secara umum disatukan dengan Maturidi dengan Maliki, umpamanya, atau Asy'ari. Saya kurang paham yang bagian, karena seperti Asy'ari seperti Afrika. Terus kemudian negeri Teluk rata-rata Hambali. Maknanya yang disabdakan Nabi jadi nyata bahwa memang mayoritas umat Islam itu sudah terarah dengan arahan Ahlussunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh para a'imah yang sebagian telah disebutkan. Ini namanya standar kebenaran. Gerakan apa saja selepas itu harus diukur dengan akidahnya benar enggak, ikut mazhab apa tidak. Maka pertama kali rombongan 83 ke sini ini, ayah kami tanya, kamu akidahnya apa dan bermazhab apa tidak? Profesor Abdul Sabur dari Pakistan. Supaya tahu ini bagian dari gerakan Ahlussunnah apa tidak. Gerakan yang dipelopori oleh orang Ahlussunnah apa tidak, standarnya begitu. Soalnya kan? Insyaallah. Maka perkara ini berarti penting ya. Ini kita merawat persatuan umat yang sebenarnya adalah kalau kita sama-sama bagian dari Ahlussunnah. Ini umat Islam yang 1,5 miliar dinaungannya. Sedikit sekali umat Islam yang tidak ikut ini. Sampai orang awam-awamnya pun tanya, kiainya ikut juga bagian dari Ahlussunnah. Karena orang awam secara umum kan nggak sempat ngaji, mungkin ya sibuk macam-macam, tapi nanti arahnya juga bagian dari Ahlussunnah.